rekan-rekan media dan hadirin sekalian. Baru saja kita melaksanakan rapat paripurna dan yang menjadi hal pokok dalam rapat paripurna ini kita telah mensahkan ya rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah bertahan selama 59 tahun. Alhamdulillah tadi kita sudah sahkan. Dan yang kedua kita juga mensahkan perjanjian pertahanan antara Republik Indonesia dengan pemerintah Singapura dan perjanjian pertahanan antara Indonesia dengan pemerintahan Fiji. Nah, 3 pokok ini yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya katakan yang pertama tadi dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Republik Indonesia, ya itu kita punya undang-undang yang baru berdasarkan kondisi keindonesiaan, karena undang-undang yang kita anut selama ini adalah undang-undang yang masih menganut undang-undang yang disampaikan oleh Hindia Belanda yang sudah demikian lama. Perjalanan panjang, ya kita tahu mungkin sudah 7 presiden yang melewati ini, kemudian ada 13 menteri hukum dan HAM yang menangani ini, termasuk sudah ada yang meninggal, Prof. Muladi, ya tentunya kita mengucapkan terima kasih atas upaya-upaya yang telah dilakukan dan mudah-mudahan ini menjadi tonggak sejarah baru bahwa bagi Indonesia untuk penegakan hukum di Indonesia. Demikian. Mungkin ada pertanyaan? Pak izin, Bang Dasko izin, Pak Ludwig, Bang Kubel. Ini kan di depan hari ini, sama seperti hari kemarin, ini protes dari masyarakat masih akan terus berlangsung rencananya begitu ya. Kalau dari pimpinan DPR akan ada yang menyambangi mereka tidak terkait dengan menyampaikan apa yang kira-kira bisa mereka lakukan, apalagi terkait dengan judicial review di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Kira-kira ada yang akan menyambangi mereka tidak ke depan gitu Pak? Terima kasih. Sementara tidak, karena kami sudah sahkan. Biar selanjutnya ini berproses ya. Kalau memang ada ketidakpuasan, tentunya ada langkah-langkah hukum yang bisa diambil ya. Katakan ke Mahkamah Konstitusi ya. Dan ini kan prosesnya sudah sangat panjang ya. Bayangkan 59 tahun ya. Kita berudaya dan tertunda ya. Sehingga kalau dikatakan kurang sosialisasi sebenarnya juga bahwa proses ini sudah berjalan demikian panjang ya. Jadi biarkan mereka lanjut, kita juga masih ada kegiatan yang lain. Oke, yang lain? Ya. Izin saya Anissa dari kumparan.com, ingin tanya saat ini kan pasal terkait penghinaan presiden dan penyerangan harkat martabat masih disoroti. Nah itu apa catatan DPR untuk nantinya penegak hukum membedakan mana yang menghina, mengkritik keras, mana yang sekedar hanya kritik untuk membangun gitu. Lalu yang kedua, bagaimana nanti mekanisme selanjutnya RKUHP ini berlaku gitu setelah disahkan ini? Ya, tentu pertama proses, setelah ini tentunya pimpinan DPR akan menyurati Presiden tentang pengesahan ini. Selanjutnya dari pemerintah akan disahkan sebagai suatu undang-undang ya. Kemudian tadi dikatakan apa sih tentang katakan hak martabat ya, tadi ditanyakan. Itu kan sebenarnya delik aduan ya. Delik aduan, jadi tidak semudah itu ya, tidak katakan kalau merasa hak martabatnya terganggu, ya selama katakan tidak ada delik aduan yang bersangkutan, katakan dari presiden ataupun wakil presiden, ya itu tidak akan diproses. Kira-kira gitu, Prof ya. Oke ya. Oke, cukup ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.